Pemirsa, video berisi rekaman warga negara Indonesia atau WNI di Taipei yang sudah menerima amplop berisi surat suara Pilpres dan Pileg DPR RI jadi sorotan. Pihak KPU menyatakan terjadi kesalahan distribusi oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Taipei. Sementara menurut Bawaslu, PPLN Taipei diduga melanggar prosedur administratif. Bawaslu RI angkat bicara perihal surat suara yang dikirimkan PPLN Taipei. Menurut Bawaslu, PPLN Taipei diduga melanggar prosedur administratif. Surat suara yang telah sampai ke pemilih tidak dianggap surat suara rusak oleh Bawaslu. Bawaslu justru menilai dengan dikirimkannya surat suara pengganti justru akan menimbulkan potensi masalah, mulai dari pemilihan lebih dari sekali hingga potensi pidana pemilu. Terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN, POS, dan atau PPLN Taipei. Penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di luar negeri dilakukan oleh Panwas Luar Negeri. Jadi sesuai dengan Perbawaslu 8 tahun 2022 tentang penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan kaitannya dengan SK Juknis PP nomor 169 tahun 2023. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pernyataan KPU tentang 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih dianggap sebagai surat suara rusak. Bawaslu berpandangan bahwa tidak terdapat kriteria surat suara rusak akibat kesalahan prosedur. Jadi dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi KPU untuk menyatakan sejumlah 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih sebagai surat suara rusak. Dalam hal 31.276 surat suara tersebut dianggap rusak dan dikirim surat suara pengganti akan menimbulkan potensi masalah yang lebih kompleks. Sebelumnya, Ketua KPU menegaskan surat suara yang sudah dicoblos oleh WNI di Taiwan melalui pos tidak sah dan dianggap sebagai surat suara rusak. KPU berencana mendistribusikan surat suara baru sesuai dengan jumlah lembaran kertas suara yang telah dinyatakan rusak dengan diberi kode atau tanda khusus. Padahal dikirimkan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, itu kita nyatakan surat suara rusak. Sehingga kalau ada digunakan oleh pemilih untuk nyoblos, sudah memilih partai tertentu, milih calon tertentu, dan dikirim balik ke PPLN, nanti dinyatakan rusak dan tidak diperhitungkan sebagai suara. Bisa dipahami ini ya? Nah kemudian terhadap 31.276 lembar yang sudah dikirim tadi, kita siapkan penggantinya. Kita kirim kepada pemilih sesuai alamatnya, sebagaimana sudah dikirimkan tadi. Nah, untuk 31.276 lembar surat suara masing-masing untuk pemilu DPR maupun pemilu presiden akan diberikan kode atau tanda khusus. Demikian juga terhadap 143.849 lembar surat suara yang belum dikirimkan juga akan diberikan tanda atau kode khusus. Untuk membedakan dengan surat suara yang sudah terlanjur dikirimkan lebih awal. Sehingga nanti untuk membedakan mana yang dianggap rusak dan mana yang dianggap tidak rusak, mana yang diikutkan dalam penghitungan suara dan mana yang tidak diikut dalam penghitungan suara. Surat suara yang diterima pemilih di kota Taipei menuai sorotan karena tahapan pencoblosan baru akan dilakukan pada 14 Februari 2024 mendatang. Untuk WNI yang berada di luar negeri, surat suara baru akan dikirim pada tanggal 2 hingga 11 Januari 2024. Surat suara kemudian dikirim kembali ke PPLN paling lambat pada tanggal 15 Januari 2024. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.